Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar Sister Tertanam yang berjudul Rancangan Bangun Pengukuran Kelembapan Tanah Berbasis Arduino. Selanjutnya, dengan beranggotakan tim Harandani sebagai Hand System Engineer, Mulisin sebagai Embedded Programmer, Rahma Pratama sebagai Design Engineer, Kevin Erika Prasetyo sebagai Hardware Engineer, Prista Yuda Permana sebagai Embedded Programmer, Taufik Salman Syabani sebagai Hardware Engineer. Table of content ada latar belakang, jurnal ilmiah dan produk nyata, resiko, tujuan dan manfaat, backend, embedded programming, alat dan bahan, skematik desain alat, flowchart, FSM, timeline, rencana negara, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salman. Untuk latar belakang dari proposal ini, kelembapan tanah adalah jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Kelembatan tanah sangat dinamis disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi, dan perkolasi. Kelembapan yang dibutuhkan tiap tanaman berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memantau tingkat kelembapan tanah yang optimal agar kita dapat mengetahui kondisi yang tepat dalam memanfaatkan kadar kelembapan tanah untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu rancang bangun pengukur kelembapan tanah berbasis Arduino. Next. Untuk tujuan dan manfaat, tujuannya pertama, merangkai perangkat menggunakan Arduino. Kedua, mengukur kelembapan tanah. Ketiga, mengetahui informasi dari kelembapan tanah. Lalu, manfaatnya pertama, mempermudah pengguna untuk mengetahui kondisi kelembapan tanah. Kedua, meminimalisir tanaman yang mengering akibat kelembapan tanah yang tidak sesuai spesifikasi. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Kevin. Untuk selanjutnya adalah jurnal ilmiah dan produk nyata. Referensi jurnal ilmiah yang digunakan penulis dalam pembuatan tugas besar ini adalah dengan judul Monitoring Kelembapan Tanah Pertanian menggunakan Soil Moisture Sensor FC28 dan Arduino Uno. Pada jurnal ini membahas terkait kelembaban tanah menggunakan sensor soil moisture, menggunakan Arduino Uno, dan alat yang dihasilkan cukup bermanfaat. Kebaruan yang dihasilkan pada tugas besar ini adalah indikator untuk mengetahui kondisi kelembaban tanah. Untuk indikatornya, menggunakan aktuator berupa LED RGB. LED akan menyala sesuai dengan kondisi kelembaban tanahnya. Contohnya, ketika kelembaban tanah tinggi, maka LED akan berwarna biru. Lalu ketika kelembaban tanahnya rendah, maka LED akan berwarna merah. Dan ketika kelembaban tanah normal, maka LED akan berwarna hijau. Resiko kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah alat yang tidak berfungsi secara optimal. Yang kedua, sulitnya mencari solusi untuk memecahkan masalah dikarenakan keterbatasan anggota kelompok. Yang ketiga, jadwal anggota yang berbeda-beda. Yang keempat, menyesuaikan antara pekerjaan IoT, sistem tertanam, dan tugas akhir. Yang kelima, perubahan rencana di tengah pengerjaan atau penyesuaian dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, keterbatasan kemampuan anggota ketika pembuatan hardware maupun software. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Muklisin. Untuk backend yang pertama itu ada komunikasi protokol, adalah seperangkat peraturan atau prosedur untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik agar komputer ke Arduino dapat saling terhubung untuk mengirim data. Yang kedua ada platform, adalah sebuah software yang membentuk suatu sistem tertentu maupun hardware. Di samping itu, platform adalah rangkaian kombinasi dapat berjalan dengan lancar untuk mengembangkan alat yang dibuat. Yang ketiga ada alur dan manajemen data, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Next. Lalu ada embedded programming,
kami menggunakan bahasa pemrograman Arduino, yaitu pada dasarnya menggunakan bahasa pemrograman C. Mikrokontroler diprogram dalam bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kesamaan sintaks dengan bahasa pemrograman C. Mikrokontroler Arduino menggunakan keluarga mikrokontroler Atmega yang dirilis oleh Atmel. Text editor yang digunakan untuk pemrogram Arduino adalah Arduino IDE, Integrated Development Environment. Kode pemrogram yang digunakan pada Arduino disebut dengan istilah Arduino Sketch, dan format file yang dikeluarkan pada Arduino IDE adalah .ino. Lalu akan dijelaskan oleh Rama. Selanjutnya untuk alat dan bahan, di sini kita menggunakan 4 kategori. Yang pertama di sini ada sensor dan input. Sensor dan input di sini kita menggunakan soil moisture sebagai sensornya, push button sebagai inputannya. Selanjutnya di sini ada microcontroller yang digunakan adalah Arduino Uno. Di sini ada aktuator, kita menggunakan RGB LED dan juga LCD. Dan selanjutnya di sini ada alat dan bahan lainnya atau pendukung. Kita menggunakan baterai, resistor, kabel jumper, klip baterai, dan breadboard. Oke, mungkin next. Nah, di sini untuk skematik desain alatnya, kurang lebih bahannya sama yang sudah disebutkan sebelumnya, ada LCD, ada LED, ada push button, resistor, sensor soil moisture, dan juga ada Arduino Uno. Dan kita menggunakan power adalah baterai yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, next. Nah, di sini untuk flowchart, yang pertama di sini ada start, lalu diawali soil moisture diletakkan pada tanah atau ditancapkan pada tanah. Lalu di sini soil moisture itu membaca kelembaban tanahnya. Jika sudah didapatkan datanya, lalu akan ditampilkan pada LCD. Nah, jika sudah ditampilkan LCD, kelembaban tanah ini akan dicek kondisinya, apakah kelembaban tanah itu tinggi. Jika iya, LED akan berwarna biru. Jika tidak, maka dicek lagi nih kelembaban tanahnya apakah normal. Jika iya, LED-nya berwarna hijau. Jika tidak, bakal dicek lagi kelembaban tanahnya rendah. Jika iya, LED berwarna merah. Jika tidak, dia akan mengulang ke soil moisture membaca kelembaban tanah. Jadi sensor ini membaca ulang karena ketiga ini tidak memenuhi kondisi. Next. Nah, selanjutnya di sini start, ada finite state machine. Di sini diawali dengan start, selanjutnya ada idle atau standby. Nah, lalu pindah ke sensor mendeteksi tanah. Lalu setelah itu bakal pindah state. Nah, di sini pindah state ke sensor membaca kelembaban tanah. Setelah itu dia juga bakal pindah state lagi. Jika sudah membaca kelembaban tanah, pindah state ke nilai kelembaban tanah ditampilkan melalui LCD. Lalu di sini ada pindah state lagi, ada 3 state yang dimana sesuai kondisi yang sudah ditentukan, apakah nilai kelembaban tinggi, normal, ataupun rendah. Jika ketiganya masih belum memenuhi kondisi, mereka akan mengulang ke stage yang membaca kelembaban tanah. Jika iya, mereka akan melanjutkan stage sesuai dengan kondisi yang sudah ditetapkan, entah itu biru, hijau, ataupun kuning. Selanjutnya, jika indikator sudah menyala, akan pindah state ke pengecekan kelembaban tanah selesai. Dan di sini akan ngeloop atau mengulang ke bagian stage yang standby atau idle. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Dani. Oke, timeline. Timeline ini kita alur dari awal sampai akhir yang kita bahas bersama-sama dengan tugas embedded system ini. Nah, yang pertama kita membahas ide dan job desk history. Jadi mendapatkan ide dan job desk setiap masing-masing anggota. Kedua, pengerjaan proposal per job desk. Ini pengerjaannya proposal bersama sesuai job desk masing-masing anggota. Yang ketiga, pembahasan bersama, yaitu membahas proposal dari data yang sudah dan perbaikan proposal sesuai dengan perspektif bersama.
Keempat, revisi proposal. Jadi revisi proposal, jadi revisi proposal sebelumnya dikumpulin di final. Yang kelima, pengumpulan final proposal. Jadi setelah kita sudah selesai semua setiap job desk, jadi kita mengumpulkan final proposal kepada dosen pengampu. Oke, next. Oke, rincian anggaran. Nah, rincian anggaran nama alat-alat barang ya yang seperti dijelasin tadi sebelumnya. Ada hardware perangkat keras, aktuator, sensor, alat dan pendukungnya. Nah, yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Uno itu yang seharga 98.000 dan aktuator itu ada 2. Jadi kita memakai LED 16x2 dan LCD 16x2 dan LED RGB. Nah, LCD itu seharga 48.000 dan LED RGB itu seharga 300 perak. Dan sensor kelembapan. Nah, sensor kelembapan seharga 13.000 dan ada alat dan bahan pendukung itu ada kita memakai saklar on off dan seharga 2.000. Ada male to female yang panjangnya 30 cm. Nah, seharga 14.500. Ada male to male. Nah, seharga 11.500. Dan resistor 220 ohm. Nah, kita memakai 4 unit ya. Jadi per harga itu 100 perak. Jadi totalnya 400 perak. Dan ada baterai 9 volt. Nah, satu unitnya itu 8.000. Dan ada kancing baterai untuk tempatnya si baterai connected ke Arduino-nya. Satu unit itu 5.000. Dan total keseluruhan adalah 200.700. Oke, next akan dijelaskan oleh Brisda Yuda pertama. Dari kesimpulan pada presentasi ini, kelembapan itu dibutuhkan oleh tanaman agar tumbuhan tidak cepat kering karena penguapan. Kelembapan yang akan dibutuhkan tiap tanaman berbeda-beda tergantung pada jenis tanamannya. Faktor-faktor yang menentukan kelembapan tanah adalah curah hujan, jenis tanah, dan laju evaporasi, di mana kelembatan tanah akan menentukan tersediaan air dalam tanah bagi pertumbuhan tanaman. Teknologi kelembapan tanah berbasis Arduino dapat membantu pengecekan kondisi kelembapan tanah secara signifikan. Sekian dari presentasi tugas besar sistem tertanam. Mohon maaf kalau ada salah perkataan. Sekian, terima kasih.